harus diberi nafas dulu baru bisa bergerak. Oh, ini maksudnya pesawat yang kita lipat dari kertas bentuk pesawat. Nanti kalau kita mau terbangkan pasti harus ada nafasnya kita dulu. Saya juga nggak ngerti itu maksudnya apa, karena itu sudah jadi, ya dibilang sudah harus kewajiban. Kalau sebelum menerbangkan pesawat lipat dari kertas itu pasti kita kasih nafas dulu. Mungkin maksudnya biar terbangnya mau bagus mungkin. Ya entahlah. Next. Nah, pulpen itu digigit-gigit dulu pernah. Nah, dulu kalau nggak salah ada pulpen, namanya pulpen apa itu saya nggak tahu, saya lupa. Yang jelas ada tempat pulpen itu tujuannya sih taruh di saku, digigit karena kita mungkin zaman-zaman dulu karena kita bosan di kelas tidak ada permainan, jadinya sambil mendengarkan guru guru ceramah memberikan materi mungkin kita sambil ya gigit-gigit lah sampai itu, ya begitulah. Next. Nah, ini masih saya lakukan sih dari sejak saya kecil, beli apa namanya, binatang yang di daerah saya sih namanya omang-omang. Dulu kalau nggak salah waktu SD harganya masih 50 apa 100 rupiah dan saya beli satu ekor. Nah, karena si omang-omang ini tidak mau keluar, jadinya saya berikan nafas ke arah apa namanya, ke arah cangkangnya itu. Saya kasih nafas supaya si omang-omang itu keluar. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Next. Ini adalah permainan bekel ya. Ini sih identik permainannya dimainkan oleh anak-anak perempuan, karena dulu kita tidak mengenal permainan perempuan dan permainan laki-laki, jadinya laki-laki juga ikut permainan yang disebut permainan bekel. Next. Ini permainan sama, ini permainannya khusus perempuan. Kalau di daerah saya sih namanya ini permainan apa namanya, orang. Itu ada bajunya, nanti bajunya dilepas kita pasang di leher dan sudah pakai baju gitu sih permainannya. Saya juga nggak ngerti. Next. Masih ingat sama yang satu ini, berarti masa kecil kalian. Kalau nggak salah ini mata yang di atas kita lipat. Kalau kita lipat keduanya biar bentuk seperti itu, tujuannya dulu sih menakut-nakuti teman kalau nggak salah, ya menakut-nakuti teman. Kalau sudah mata kita di ke atas, kita takut-takuti teman-teman kita. Pokoknya ini permainan-permainan di masa saya waktu saya masih SD. Next. Inilah rumah termewah dan terasik yang pernah gue buat bareng teman gue. Ini ini namanya rumah-rumahan kita buat. Biasanya kalau saya buat rumah-rumah ini dari sisa-sisa padi saya tumpuk-tumpukin, saya buat benar-benar kayak rumah. Saya tutupin pakai daun kelapa, jadi rumah, tidur di sana. Ini benar-benar permainan saya masa sekolah dulu. Nah, ini permainan yang sering saya mainkan di rumah. Ini namanya permainan yoyo. Permainan yang sangat menarik. Lumayan lama saya permainan ini. Ada harganya kalau nggak salah dulu 500 sampai 1000 rupiah harganya. Oh, oke, next.
Jika kalian pernah bermain dengan alat ini, masa kecil kalian selipat sejati. Oh, ini permainan yang terbuat dari bambu kecil dilubangi. Nanti pelurunya itu kalau nggak salah pelurunya dari buah apa ya namanya tuh, pelurunya dari buah 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 itulah pokoknya. Nanti kita dorong sebagai senapan di zaman saya SD ya. Saya sering bermain perang-perangan sama teman dengan bahan ini. Oke, next. Anak zaman now nggak bakalan tahu betapa indahnya beli minyak tanah, jerigennya ditendang-tendang pakai dengkul. Ya, ini, oh saya ingat. Ini dulu pernah saya rasakan. Ibu saya menyuruh membeli minyak tanah pakai jerigen warna putih. Nah, terus di jalan selama perjalanan dari rumah ke tempat ya dibilang warung lah, sampai di sana di selama perjalanan pasti saya tendang-tendang pakai dengkul dan sambil saya bernyanyi ya, itulah pokoknya lucu. Next. Nah, ini benda zaman-zaman gamer-gamer sejati dulu ya. Ini kalau nggak salah namanya Game Boy, kalau nggak salah. Game Boy, di sini ada permainan balap-balapan, Tetris, main balok-balok, ya pokoknya banyak lah, kita bisa milih game ini. Kalau kita punya game seperti ini dulu, kita sudah sangat senang ya, karena sekarang zamannya PS, dulu tidak ada zamannya PS, jadi dulu pakai permainan ini, Game Boy namanya. Next. Ini kalau nggak salah ini alat untuk mengambil minyak tanah dimasukkan ke dalam botol gitu kalau nggak salah. Kalau di warung-warung pasti ada seperti ini. Oke, next. Nah, ini adalah kalau nggak salah daun buah ubi ya, daun buah ubi dimana ya bentuknya kayak segi, saya gitulah pokoknya bentuknya, saya lupa. Nanti kita ambil, nanti kita potong-potong dan kita jadikan sejenis kalung ya gitu. Nah, ini kalau nggak salah, kalau di daerah saya namanya permainan 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 apa saya lupa permainannya, yang jelas saya pernah bermain ini sama teman-teman saya. Nanti dari bawah akan dinyanyikan lagunya, aku saya lupa lagunya. Nanti siapa yang lagu sampai tangan terakhir itu berarti dia yang keluar dari tumpukan. Jika masih ada salah satu tangannya masih tersisa di sana, jadi dia yang otomatis kalah. Next. Ini kalau nggak salah ini adalah daun pisang tergulung-gulung, nanti di dalamnya itu bakalan ada kayak kepompong apa ulat putih itu. Nanti kalau nggak salah ini adalah kayak yang isi kepompong di dalamnya. Oke, next. Ciri-ciri orang jenius ketika nasi dijadikan lem dan motong kertas pakai ludah. Saya pernah mengalami kayak ini. Pernah saya melakukan hal tersebut ketika waktu saya membuat layangan dari kertas ya. Nanti kertasnya kita lipat, nanti ya dipakai lidah untuk memotong dan
dulu menempel kertas itu, kalau tidak ada lem pasti kita memakai ya nasi nanti dijadikan lem. Wah, lumayan jenius lah zaman-zaman dulu. Next, ini kalau nggak salah namanya tumbuhan trimalu. Jika kalau tumbuhan ini disentuh, pasti akan tumbuhan ini akan daunnya akan kuncup, makanya dibilang daun putih malu. Sekarang saya udah jarang menemukan tumbuhan seperti ini lagi, udah jarang. Oke, next, hanya kids zaman all yang tahu betapa gaulnya celana ini. Celana pendek. Oh ya, ini dua jenis celana, bisa dipakai celana pendek dan bisa juga dipakai celana panjang. Karena di antara celana pendek sama celana panjang itu di atas lutut itu ada sejenis resleting untuk menyambung. Kalau mau celana panjang akan dikunci pakai resleting lah namanya. Kalau mau celana pendek, resleting itu dilepas. Next. Nah, ini adalah permainan tradisional yang tidak pernah punah dulu. Saya SD bahkan sampai kuliah, bahkan sekarang anak-anak masih banyak yang memainkan permainan ini. Kalau di daerah saya namanya permainan bahasa daerahnya orang Bali adalah main curik-curik. Ya, ini ada lagunya juga. Ini sejenis permainan naga yang masuk ke dalam goa. Nanti kalau lagunya berhenti, naga itu akan ditangkap dan disuruh memilih antara si A dan si B. Nah, ini permainan mandi di sungai bawa batang pisang. Saya pernah pengalaman dulu dari rumah ke pantai, saya membawa satu batang pisang seperti ini. Nanti di sungai kita jadikan perahu. Oke, karena gambar-gambar atau foto-foto permainan zaman saya dulu masih banyak,